Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Medina Sapitri. Aku mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini aku akan ngejelasin apa itu PPh pasal 21 atau D6. Jadi, pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak yang dibebankan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri karena menerima gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lainnya. Nah, menurut peraturan Direktur Dirjen Pajak, batas penghasilan yang diterima dan harus dikenakan pajak adalah di atas 4.500.000 per bulan atau lebih dari 54 juta dalam satu tahunnya. Nah, PPh tersebut itu dikenakan untuk karyawan tetap dan tidak tetap. Jadi kayak kita masih karyawan kontrak pun kita tetap dipotong pajaknya kalau penghasilan kita mencapai segitu. Sedangkan untuk freelance, batas penghasilannya yaitu 450.000 sehari atau dengan penghasilan di atas 4.500.000 dalam satu bulannya. Nah, karyawan yang bekerja dan menerima gaji yang terpotong PPh 21 tiap bulan harus melaporkan SPT atau surat pemberitahuan tahunan pada tahun pajak selanjutnya. Nah, untuk wajib pajak Badan PPh 21 atau perusahaan pemotong pajak 21, PPh 21 wajib menyetorkan pajak ke kas negara. Nah, ada objek PPh 21. Nah, kalau dilihat dari pengertian yang tadi aku sebutin, penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi itu akan dikenakan pajak. Nah, kategori penghasilan seperti apa sih yang dikenakan pajak PPh 21? Pertama, ada penghasilan teratur maupun tidak teratur yang diperoleh pegawai tetap. Kedua, ada penghasilan teratur yang diterima oleh penerima industri seperti uang industri atau penghasilan sejenisnya. Nah, ketiga, ada penghasilan yang berhubungan dengan PHK atau pemutusan hubungan kerja seperti uang pesangon, tunjangan hari tua, dan sebagainya. Keempat, ada penghasilan pegawai tidak tetap atau freelance seperti upah harian, mingguan, atau bulanan. Nah, kelima, ada imbalan untuk bukan pegawai seperti honorarium, komisi, fee, dan imbalan lain yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Imbalan untuk peserta kegiatan seperti uang saku, uang rapat, honorarium, imbalan sejenis dengan nama apapun. Subjek PPh 21. Nah, pajak penghasilan ini dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan seperti pada penjelasan yang tadi aku sebutin sebelumnya, yang termasuk dalam subjek PPh 21 ini yaitu pegawai tetap, pegawai tidak tetap, bukan pegawai, orang pribadi, penerima pensiun maupun pesangon, mantan pekerja, peserta kegiatan, dan anggota dewan komisaris. Jadi itu subjek-subjek yang harus bayar PPh 21. Nah, kalau pengertian PPh pasal 26. PPh pasal 26 ini merupakan aturan mengenai transaksi wajib pajak dalam atau luar negeri. Nah, PPh 26 ini pajak yang berhubungan dengan WPLN atau wajib pajak luar negeri. Setiap badan usaha yang bertransaksi dan membayar gaji, bunga, dividen, dan sejenisnya kepada WPLN, maka wajib membayar pajak tersebut. Gitu. Jadi transaksinya tuh wajib dibayar. Tarif pajak penghasilan ini tuh sebesar 20%. Final berdasarkan dengan jumlah bruto objek PPh 26 dan dapat berubah saat wajib peserta pajak terdapat dalam tax treaty atau persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B. Persetujuan penghindaran pajak berganda itu P3B. Tetapi bagi pemilik bisnis yang tidak dalam kategori badan usaha tetap atau BUT itu memiliki pengecualian. Inilah yang menjadi akar masalah dan perdebatan banyak perusahaan digital luar negeri dengan tidak membayar pajak di Indonesia. Jadi
Tetapi bagi pemilik bisnis yang tidak dalam kategori badan usaha tetap atau BUT ini mempunyai pengecualian. Ini yang menjadi akar masalah dan perdebatan banyak perusahaan digital luar negeri dengan tidak membayar pajak di Indonesia. Lalu objek PPh 26 yaitu ada pertama dividen, kedua ada bunga atau termasuk diskonto dan insentif yang berhubungan dengan jaminan pembayaran. Ketiga ada penghasilan karena aset yang digunakan sewa dan royalti. Keempat ada insentif dari pekerjaan, jasa dan kegiatan usaha. Kelima ada hadiah dan penghargaan. Keenam ada pensiun dan bayaran yang dilakukan berkala. Ketujuh ada keuntungan dari utang yang terhapus. Dan kedelapan ada premi swab dan transaksi lindung lainnya. Nah, selain pajak karena memperoleh penghasilan atau omset, WPLN PPh 26 juga dikenakan tarif pajak karena perolehan laba bersih. Pajak yang dikenakan atas laba bersih ini senilai 20% yang sifatnya final karena ada penghasilan menjual aset di Indonesia, dan premi asuransi serta reasuransi yang pembayarannya itu langsung pada perusahaan asuransi luar negeri. Ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan, yaitu pertama ada 20% dari laba bersih juga diberlakukan karena penghasilan atau penjualan saham yang dibangun atau ada di negara perlindungan pajak termasuk BUT Indonesia. Kedua, ada 20% dari PKP atau penghasilan kena pajak dikurangi pajak yang termasuk BUT Indonesia. Ini tidak berlaku untuk wajib pajak yang berinvestasi atau menanam kembali penghasilan yang ada di Indonesia. Ketiga, ada tax treaty. Indonesia dan negara lain bisa saja mempunyai perjanjian yang tidak sama. Tarif pajak yang bisa kurang dari 20% atau mungkin mencapai 0%. Subjek PPh 26. Perbedaan PPh 21 dan 26 itu tentu saja ada pada subjek pajaknya. Jadi pada Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2006 ini menjelaskan bahwa perorangan dan BUT yang termasuk PPLN itu pertama ada perorangan yang tidak tinggal di Indonesia. Perorangan yang bertempat tinggal tidak lebih dari 183 hari selama 1 tahun dan 12 bulan di Indonesia, serta perusahaan yang tidak berdiri dan berada di Indonesia yang menjalankan usaha dengan BUT di Indonesia. Perorangan yang tidak tinggal di Indonesia, perorangan bertempat tinggal tidak lebih dari 183 hari dalam 1 tahun atau 12 bulan di Indonesia, serta perusahaan yang tidak berdiri dan berada di Indonesia itu tidak memiliki pendapatan dari Indonesia melalui BUT Indonesia. Nah, dari uraian di atas kita dapat kesimpulan bahwa pengusaha yang tidak berdiri atau tidak ada di Indonesia dan tidak menjalankan usaha dengan dasar BUT maka tetap masuk ke kategori subjek PPh 26. Di sini aku ada contoh dengan metode gross up. Metode gross up atau sering disebut gaji bersih dengan tunjangan pajak merupakan metode perhitungan PPh 21 dengan menaikkan gajinya terlebih dahulu sebesar pajak yang akan dipotong. Contohnya, Dian merupakan seorang karyawan swasta yang masih lajang atau TK0 telah memperoleh gaji sebulan sebesar 10 juta rupiah. Jadi, pajak yang dikenakan adalah gaji pokok sebesar 10 juta per bulan atau 120 juta per tahun dengan tarif PPh sebesar 15% serta tunjangan pajak dari perusahaan per bulan sebesar Rp825.000 atau 9,9 juta per tahun. Sehingga total gaji bruto Dian per bulan adalah sebesar 10.825.000 dan besaran PPh 21 per bulan yang harus dibayarkan oleh perusahaan adalah sebesar 825.000. Dengan demikian, gaji bersih yang diperoleh Dian per bulan sebesar 10 juta rupiah. Lalu ada metode net. Metode net atau gaji bersih dengan pajak yang ditanggung oleh perusahaan merupakan metode perhitungan PPh 21 dengan karyawan memperoleh gaji bersih yang pajaknya sudah ditanggung oleh perusahaan. Contohnya, Rama merupakan seorang karyawan dengan status lajang atau TK0 memperoleh gaji bulanan sebesar 20 juta rupiah. Jadi perhitungan PPh 21-nya adalah
Pertama, gaji pokok Rama atau gaji bruto per bulan adalah sebesar 20 juta rupiah atau 240 juta per tahun dengan tarif PPh 21 yang dikenakan adalah sebesar 15%. Sehingga PPh yang ditanggung oleh perusahaan sebesar 36 juta per tahun atau 3 juta per bulan. Besaran PPh 21 yang harus dibayarkan oleh perusahaan adalah sebesar 3 juta per bulan, serta gaji bersih yang diperoleh oleh Rama adalah sebesar 20 juta per bulan. Lalu ada contoh soal PPh pasal 26. Misal adalah karyawan asing pada perusahaan PT Skin Perfect. Misal bertempat tinggal kurang dari 183 hari. Misal sudah memiliki istri, memiliki seorang anak dalam bulan April 2018. Misal memperoleh gaji 5.000 US dollar. 25% dikali 17,5 miliar rupiah sama dengan 4,37 dikali 52 juta 500 ribu sama dengan 13,100 PPh pasal 26 atau PPh pasal 25, yaitu 20% dikali 13,125 miliar sama dengan 2,8 SPT 170S dan 170SS. Kalian bisa simak juga di bisapajak.com. Ini cara-caranya bisa online. Penerapan tarif PPh pasal 5M yaitu 20% dikali 52 juta 500 ribu rupiah, yaitu 10 juta 500 ribu rupiah. PPh pasal 26 atas gaji misal bulan April 2018 adalah 42 juta rupiah. Oke, di sini ada cara-cara tentang daftar SPT 1770S melalui e-filing. Kalau kalian mau daftar bisa buka di bukapajak.com. Lalu ini kalau jadinya contohnya seperti ini ya. Lampiran-lampirannya itu jelas dan terus dari SPT 1770 SI beda dengan 1770 SS. Jadi 1770 S itu ada SPT 1770 S Indo. Cara-caranya sebenarnya gampang, cuma bisa login melalui handphone atau laptop juga bisa. Di sini kalian akan tahu apa yang harus kalian bayar, berapa yang harus kalian bayar, kewajibannya atau utangnya itu berapa elektronik. Pajak penghasilannya tuh misalnya hadiahnya tuh 100 juta, dipotong PPh-nya 25% yaitu 250.000. Nah, sekian dari aku. Wassalamualaikum.